Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Larasati dari kelas Manajemen 23A dengan NPM 2341104. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang teori motivasi dari mata kuliah Pengantar Manajemen dengan dosen pengampu Miss Berlintina Permatasari, SP, MM. Teori motivasi adalah teori yang mengulas mengenai motivasi serta mengelompokkannya menjadi beberapa bentuk dari kurun waktu ke waktu. Motivasi sendiri merupakan salah satu kosakata atau istilah yang tentunya tidak asing untuk Grammarly dan sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, motivasi dapat diartikan sebagai sebuah kemauan, dorongan, minat, maupun hasrat seseorang yang begitu besar yang datangnya bisa dari dalam diri sendiri maupun dari faktor eksternal lain. Secara bahasa, istilah motivasi berasal dari bahasa Latin memiliki kata movere yang memiliki arti dan makna menggerakkan. Motivasi juga memiliki arti dari beberapa ahli bahasa seperti menurut Weiner tahun 1990, motivasi diartikan sebagai keadaan di mana diri manusia membangkitkan serta membangun dirinya sendiri untuk segera bertindak. Tindakan tersebut didasari atas keinginan mencapai suatu tujuan dan agar diri kita tetap terpacu pada suatu kegiatan tertentu. Sejarah teori motivasi. Teori motivasi berkembang dengan cepat pada saat periode tahun 1950. Saat itu, para ahli tengah berlomba-lomba untuk mengembangkan berbagai konsep yang menjadi pembangkit teori motivasi. Diketahui ada 3 teori yang terkenal dan mengalami perkembangan dengan baik pada masa itu. Ketiga teori tersebut bernama teori motivasi, teori kebutuhan, teori X dan Y, dan yang terakhir adalah teori 2 faktor. Teori motivasi. Teori behavioral fokus pada perubahan di dalam tingkah laku yang merupakan hasil dari pengalaman dengan lingkungan. Teori humanistik menekankan pada usaha individu untuk memaksimalkan seluruh potensinya sebagai manusia. Teori kognitif menguji harapan dan keyakinan individu dan usaha mereka untuk memahami bagaimana kerja lingkungan. Jenis-jenis motivasi. 1. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik atau yang juga disebut dengan motivasi internal merupakan motivasi yang datangnya bersumber dari dalam diri sendiri tanpa adanya ataupun dipengaruhi oleh faktor-faktor luar seperti pengaruh dari orang lain. 2. Motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik atau yang bisa juga disebut dengan motivasi eksternal adalah motivasi muncul karena adanya pengaruh yang datang dari luar maupun orang lain. Berikut teori motivasi yang dikemukakan oleh beberapa ahli yang ada di seluruh dunia. Dalam teori ini, Heisenberg menyebutkan bahwa ada 2 faktor yang dapat dimanfaatkan untuk menjaga kestabilan dari motivasi seseorang dalam sebuah regu. Kedua faktor itu adalah sebagai berikut. A. Motivator factors. Motivasi seseorang sangat bergantung pada bagaimana motivatornya memberikan sebuah motivasi pada seseorang. Saat sedang bekerja, tentu seseorang memerlukan adanya sebuah dorongan yang datangnya dari orang lain. Dorongan itu tentu akan sangat membantunya untuk tetap termotivasi dan akan meningkatkan performa kerjanya menjadi lebih keras. B. Hygiene factor. Faktor ini tentu menjadi faktor penting yang dapat meningkatkan kepuasan karyawan yang bekerja di suatu perusahaan tertentu. Apabila faktor ini tidak terpenuhi, tentu akan membuat karyawan tidak selera dan kehilangan motivasi untuk bekerja, karena melihat ruang kerja atau tempat kerja yang tidak
nyaman untuk mereka. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.